Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Halo, selamat pagi. Di sini mah pagi ya. Masih ketemu dengan baju hijaunya ya. Jangan ngerasa apa ya? Jangan ngerasa terganggu, jangan ngerasa bosen karena emang Mas T itu mengangenkan. Apa sih? Ngangenin. Video ini tayang akan di tanggal 12 ya, tapi syutingnya masih bareng dengan video yang pertama tadi yang kita bahas kebakaran. Jadi ini sesuai dengan request teman-teman, Mas T bahas untuk tanggal 12 karena tanggal 12 itu Mas T lagi ada haul orang tuanya Mas T. Jadi videonya tidak secara real time, nggak apa-apa ya, yang penting ada video toh. Ini lah yo teman-teman yang minta bahas tanggal 12 toh. Oke, kalau gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Yang belum, ayo subscribe sih, yo. Terus pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh. Teman-teman yang mau nyewer ada tombol terima kasih, terus seperti di bawah video, yo. Jangan lupa disawer. Tadi yang bahas yang pertama, nangis. Pembahasan yang sekarang, ceria ya. Kadang-kadang Mas T kira tuh aneh trewong. Jadi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih ya. Yang mau nyawer ada di tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Yang sudah absen-absen halo semuanya. Yang sudah absen, yang ketik hadir, sebutkan nama, sebutkan tempat tinggal, siapapun pokoknya semuanya aku sapa halo. Terima kasih sudah absen. Saya minta maaf ya nggak bisa balas satu-satu ya. Oke, semangat, berkah bersama, keberkahan bersama jenengan semua. Amin. Terima kasih sudah support, sudah nunggu-nunggu videonya Mas T ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang semoga hutangin danglu lunas kabul ya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Harus selalu semangat ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah kalian request di video ini, saya akan baca intuisi tanggal cantik 12/12/2024. Karena kalau ditambahkan 12/12 ke sana, ternyata jatuhnya juga 2024. Ada hal-hal menarik apa yang bisa kita hitung, nanti kita akan cerna dari beberapa sisi, mau ke rezekian, percintaan, rezeki, dan juga musibah ya. Nanti kita akan hitung sama-sama teman-teman. Sebelumnya, Mas T mau minta doa dari teman-teman. Semoga Allah ijabah sedekah nasi box kita di bulan Desember ini ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita.
Amin ya Allah. Matur nuwun sudah diaminkan. Saya percaya jenengan orang-orang yang dikirim Allah untuk membantu doa saya supaya segera Allah kabul. Amin. Terima kasih banyak orang baik ya. Kalau masih pengen bantu sedekah nasi blok, caranya mudah, cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Ngopo meneh? Senengane gara ngomong dongol lae lampine. Nah, sing belani kue londol katanya cerondol jangan disoto mas. Yo, cerondol nggak usah disoto, nanti kita opor aja ya. Ah, mereka juga ingkung enak di apa di bumbu gulai gitu loh rek. Allah tak kemayu tapuk lambemu ini. Nah, gini loh, cerondol itu kalau digambarkan sebagai perempuan atau gadis, aku rasa anaknya wis akeh. Bolak-balik meteng lo, muentel lo rek, muentel tenan mentel tenan. Untung mau pitik, pitik lo bolak-balik ngedok atau tapi nggak ada pitik lanangnya, jadi dia nggak ngedok, alias nggak bertelur. Oke, teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman. Kemarin kita sudah update 1,4 lah kurang lebih ya yang sudah terkumpul. Nanti tanggal 20 kita buka lagi. Mudah-mudahan amin. Kabul sampai 6 juta. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Kemudian yang masih pengen bantu silakan ke deskripsi aja. Terima kasih banyak yang sudah membantu, siapapun jenengan, sukunya, agamanya, dari mana asalnya, pokoknya saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah. Gusti Allah berkahi jenengan yang sedekah. Sedekahnya diberkahi, kesehatannya diberkahi, urusannya, usahanya diberkahi, rezekinya, pekerjaannya, keluarganya, semoga selalu Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya niatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan. Sedekahnya bertukar juga dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan mesti doakan jenengan yang sedekah, amin, hajatnya segera Allah kabul. Dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih banyak. Berkah, 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 berkah ya. Teman-teman, saat video ini tayang sepertinya saya masih belum bisa mengirimi minyak bidara karena pas video ini tayang pasti sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga teman-teman bisa tetap inden tapi pengirimannya harus sabar. Hari Jumatnya mungkin bisa, tapi Sabtu Minggu Mas Teh kan kerja. Jadi hari Senin ya. Seperti itu. Yang masih mau pesan silakan DM saja ke WhatsApp di 0857. Sebutkan nama Mas Tulus, saya Mbak ini pesannya satu, alamatnya ini gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan segera sampai kemudian manfaat jadi obat. Amin ya Allah. Matur nuwun. 12 2024 ini kalau bagi media sosial atau e-commerce ya, untuk tempat belanja online hari ini tuh dinyatakan atau diklaim sebagai Harbolnas alias Hari Belanja Online Nasional. Diskon lagi gede-gedean guys. Di salah satu aplikasi yang kuning itu ada jual mobil harganya cuma Rp12 apa Rp120.000 gitu. Jadi lagi banyak e-commerce yang bakar duit nih hari ini nih. Jadi teman-teman gimana, dapat apa? Sudah borong-borong belum? Mas Teh nggak borong-borong, yo Mas Teh mau haul dulu. Jadi Mas Teh nggak jajan-jajan dulu. Fokus ke yang satu dulu ya teman-teman ya. Tetapi dari sisi Harbolnasnya ini kan banyak diskon. Kalau dihitung dari beberapa sisi, apakah ada kemungkinan sesuatu yang kurang baik atau apa? Baik, sekarang kita hitung angka 1212 2024 dari beberapa sisi. Yang pertama mari kita lihat dari sisi kerezekian terlebih dahulu. Kenapa? Hari ini banyak banget yang namanya diskon. Emang secara kerezekian baguskah kalau untuk belanja? 12122024. Secara kerezekian simbolnya ini lumayan basah, lumayan hidup, lumayan bagus bagi kalian yang mau membuka usaha. Jadi untuk yang jualan ini bagus, untuk yang beli juga
bagus selama segala sesuatunya nih ya, selama dalam batas kewajaran. Kalau berlebihan, mbok sopo ae mesti nggak bagus kalau sudah berlebihan. Jadi ada batasan yang harus kita tahan ketika kita sedang membeli sesuatu, ada batasannya. Meskipun secara hitungan angkanya ini hoki dari beberapa sisi. Universal ya teman-teman, simbolnya tanah dan juga air, sehingga ini bisa subur untuk tanaman, subur untuk sesuatu yang lain juga sama. Jadi universal, bisa dari sisi apapun. Kalian mau buka usaha, kalian mau membuka atau nambah cabang baru lagi, khususnya ya yang punya usaha makanan, food court, restoran, atau tempat jualan makanan lah, kedai makanan misalnya. Ini best banget. Jualan minuman kah, makanan-makanan ringan kah, atau pokoknya yang berbau-bau makanan, ini sedang best-bestnya teman-teman. Tetapi bukan berarti yang lain nggak hoki ya. Semuanya sama-sama hoki. Jualan baju, jualan elektronik, kemudian perabotan, handphone, bahkan untuk logam mulia dan lain sebagainya pun ini semuanya boleh selama dalam batas dan juga ngukur dompet. Teman-teman nggak boleh terlalu berlebihan dalam membelanjakan uang. Justru 12 ini bagus ketika kalian mau nanam. Contohnya, kalau dikategorikan yang belanja dengan yang jualan, hoki yang mana? Hoki yang jualan. Secara garis besar kalau dihitung lewat angkanya. Jadi lebih bagus menanam daripada membuang. Artinya kalian tetap boleh membuang atau membeli tetapi dengan kadar yang secukupnya. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian yang mau nabung, yang mau investasi, yang mau nabung untuk nikah jangka panjang, bikin rumah, kemudian pengen beli kendaraan misalnya, pembiayaannya aku mulai nabung dari hari ini dah. Itu bagus, silahkan kalian awal di tanggal 12 ini. Mulai nabung emas, batangan, investasi, deposito, dan seterusnya. Ini juga boleh ya. Kemudian perbanyak sedekah di tanggal 12 ini teman-teman. Karena 12 itu kan tanah dan juga air. Ada simbol kesuburan. Ada perlambang kesuburan. Jadi kalian menanam rezeki kalian hari ini untuk sedekah. Simbolnya adalah teman-teman juga akan terus mendapatkan rezeki dari manapun. Akan kembali lagi, akan tumbuh istilahnya gitu. Jadi ini waktu kalian menanam sedekah, perbanyak sedekah di tanggal 12 ini. Kemana saja boleh, mau ke masjid, mau ke teman-teman terdekat, traktir teman makan, dan seterusnya. Ini juga boleh-boleh saja. Ini simbolnya juga lumayan. Makanya mungkin Eyang kemarin ngasih tahu kita untuk sedekah ketupat dengan sayur lodeh itu mungkin itu ya. Karena memang makanan ini yang paling hoki menurut aku. Jadi kalau mau sedekah makanan, kalian ngajak teman makan, keluarga makan, orang tua, paman, bibi, sepupu segala macam diajak makan untuk diajak bersedekah atau dengan sedekahkan, itu bagus ya. Mau buat nasi bok misalnya, itu kan juga makanan, itu juga bagus. Jadi simbolnya kalian memberi, kalian akan diberi. Kenapa? Karena simbol atau elemennya ini tanah dan juga air, sehingga akan lebih mudah tumbuh. Diprediksikan atau diartikan sesuatu yang sudah kita tanam tadi tidak akan pernah mati karena tumbuh terus, karena di atas tanah dan juga air ini udah dasar kehidupan kan, dasarnya kehidupan. Jadi ini waktu yang tepat buat kalian justru untuk nabung, bahkan untuk sedekah ya, untuk berhutang better aja selama dalam batas, kemudian untuk menghutangi orang better juga selama dalam batas, sehingga dasarnya memang betul-betul menolong. Apalagi yang memang sudah pasti ada surat perjanjian, ada MOU, kemudian ada surat perjanjian yang pasti mengikat terkait dengan kerjasama, bisnis, dan seterusnya. Gak masalah ya. Simbolnya hoki banget. Jadi teman-teman perbanyak sesuatu yang baik karena simbolnya adalah nanam atau kesuburan. Jadi kalian yang mau nanam rezeki buat biar terus berhidup sampai kapanpun, ini waktu yang pas buat nanam ya. Sedekah ke siapapun, rezeki yang ditanam juga boleh ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang menginvestasikan atau nabung, ini juga bagus banget. Karena kalian nabung tuh simbolnya kayak yang tumbuh terus gitu loh, uangnya berkembang terus. Sama kayak kita mungkin naruh uang deposito, dapat bunga sekian misalnya. Itu kan uangnya berkembang terus ya. Ini salah satu hal yang bisa kalian manfaatkan untuk itu. Kemudian beli emas misalnya, kan lama-lama emas tuh naik ya. Kalau 1-2 tahun mungkin nggak akan dapat untung, tapi kalau sudah di atas 5 tahun sudah dipastikan emas itu naik, sehingga
akan mengikis inflasi. Kadang-kadang emas itu juga nggak ngikis uang kita jadi lebih murah gitu loh teman-teman, jadi lebih berkurang, tapi uang kita tetap utuh dengan emas tadi. Bahkan ada yang naik seperti itu ya. Lambangnya tanah dan juga air. Jadi kalau teman-teman mau punya usaha perkebunan, ternak ikan, ternak bebek, ternak ayam dan seterusnya nih boleh, jualan makanan boleh. Kemudian ini yang mau beli sesuatu yang digunakan untuk tabungan, misalnya beli emas, kemudian beli yang keras-keras nih. Maksudnya keras di sini kan simbolnya tanah ya. Jadi kalian boleh nabung untuk mengarah ke situ. Beli ke toko emas, misalnya punya duit sedikit tabungin ke situ boleh ya, nggak apa-apa ya. Apalagi emas yang dengan kadarnya tinggi, aku rasa kalau emas naik juga akan ikut naik. Kecuali emas muda yang di bawah mungkin akan tetap dipotong, tapi kan nggak akan besar potongannya. Seperti itu teman-teman ya, secara kerezekian. Lalu secara percintaan, apakah ini hoki? Best banget. Proses terbaik ini teman-teman bagi kalian dari segi percintaan. Dari semua angka ya, dari semua angka yang aku lihat 12-12 ini yang terbaik dari segi percintaan. Untuk yang belum nikah, bagus. Merencanakan pernikahan, baik. Kemudian untuk yang sudah menikah pun lagi romantis-romantisnya. Yang mungkin sedang proses untuk proses promil maksudnya ya. Sedang proses hamil atau promil untuk memiliki buah hati lagi, atau sedang proses, ini waktu yang tepat untuk pembuahan. Agak nggak enak bahasanya pembuahan ya, tapi karena memang sedang romantis, maksudnya Mas itu lagi romantis, cuacanya kan juga cakung, cuaca mendukung ya toh. Jadi ini waktu yang tepat banget buat kalian yang mungkin sedang proses promil. Artinya untuk pembuahannya tuh sedang bagus gitu loh, secara hitungan angkanya sangat bagus sekali. Jadi romantis, pasangan lagi ngalem-ngalemnya, lagi manja-manjanya, yang belum nikah juga bagus, yang sudah nikah juga bagus. Konflik dalam rumah tangga ada, tapi kecil. Ada kemungkinannya tapi kecil. Sehingga lagi kayak, jadi nanti bapak-bapak, ini khususnya buat perempuan ya. 2 ini kan simbolnya perempuan ya. 1 simbolnya juga laki-laki. Jadi ini satu hal kesatuan yang sama. Jadi bisa nanti istrinya akan lebih manja, bisa jadi suaminya juga akan manja. Jadi yang di rumah, yang sudah punya pasangan, mungkin tiba-tiba suaminya manja, pengen dimasain ini, atau istrinya manja pengen dibeliin ini, dibeliin itu, atau hal-hal romantis. Jadi ini waktu yang pas buat kalian yang mungkin selama ini berantem, lagi pisah ranjang, ini buat deketin pasangannya, memberikan reward, memberikan hadiah kepada orang tercinta, kemudian mewujudkan apa tadi, keromantisan cinta tadi loh Rek. Jadi yang CLBK pun bagus, yang sudah pisah atau cerai untuk rujuk pun bagus. Best percintaan terbaik sisi sepanjang tahun 2024. Aku melihat intuisi paling bagus di tanggal 12-12-2024 ini. Karena semuanya dingin ya, semuanya adem, simbol kehidupannya continue, kemudian simbol kemakmurannya juga ada. Jadi buat yang mau proses anak nih, maaf, yang sudah lama ndak punya anak, Mas tulus doakan semoga kabul, segera diberi momongan, amin. Jadi kalian yang sedang proses nih, boleh diproses hari ini, di tanggal 12 ini ya. Pokoknya Joko bergaring di Jerembo Inem ya. Kalau kata mamaku, lek manten nanyar ki ora bergaring, pokoknya teles terus. Artinya telas rezekine, telas segala macam. Telas dalam arti bagus untuk pertumbuhan atau kesuburan ya. Sing ngerti jorok pikirannya piye. Itu dari segi percintaan teman-teman, lagi romantis-romantisnya. Jadi kalau istrinya lagi manja berlebihan, bapak-bapaknya jangan ngambek ya, jangan kesel. Alah tua bu, jangan dipatahin gitu ya. Pokoknya laki-laki juga harus mengerti bahwa wanita tuh memang ya seperti itu, egoisnya tinggi, manja, luar biasa. Jadi kalau lagi romantis-romantis gini ya nggak apa-apa, sesekali bapaknya ngajak jalan ke restoran ngono lho Pak. Terus diajak ke nasi goreng tah, diajak jalan keluar komplek berduaan gitu tah. Anaknya suruh di rumah, weleh sekali-kali mbok yo boncengan karo pegangan pundak, pegangan pinggang lo bojomu lho kuwi ra apa-apa. Kecuali lek bojone wong ya ta. Ayo tingkatkan kemesraannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin rumah tangga tapi sedang konflik nih, kemarin ada masalah yang sudah
belum terpecahkan atau belum terselesaikan soal anak, soal keuangan dan seterusnya bisa dibicarakan hari ini. Terus kayak jenengan punya konflik dengan keluarga, dengan mertua, dengan anak, dengan siapapun tetangga, nih waktu yang bagus nih buat kalian ngobrol karena silaturahminya terkesan basah atau terkesan dingin sehingga akan lebih mudah. Ini hal yang bagus kalian yang modalin silaturahmi lagi. Tetapi sekali lagi jangan bodoh ya teman-teman karena kadang-kadang kayak saya pribadi nih berkali-kali ketipu sama orang-orang yang terlihat baik karena kita nggak tegaan. Jadi ini juga harus tahu. Jadi ketika mau menjelaskan atau meluruskan permasalahan, lihat dulu kita bermasalah dengan siapa. Kalau orangnya tadi memang nggak bisa diajak berteman ya mendingan hindarilah. Apalagi saya ya, usia-usia 30 kepala tiga tuh udah males basa-basi, udah males punya temen, udah mulai ngurangin pertemanan. Wes teman dengan itu aja, sih penting nyaman, sih penting nggak merugikan gitu kalau saya. Jadi sudah waktunya kayaknya kita mangkas pertemanan kalau di usia 30 ya. Wes tuwek rek. Jadi kalau dulu mungkin kita masih mau leha-leha, mau foya-foya lah, sekarang udah enggak. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dikurangi. Meskipun pernah ada konflik, dibicarakan, tapi kalau memang menurut hati kamu, nurani kamu sudah nggak baik berteman sama dia ya, jangan dipaksa, harus ada yang kita pangkas soalnya ya, seperti itu. Dari segi percintaan dan juga hubungan antar manusia. Kemudian sepertinya juga masih ada madem juga antara apa beberapa hal, tapi nanti hati-hati awal tahun ini semuanya akan menggeledak, semuanya akan meledak. Harus hati-hati teman-teman ya. Mau dalam soal pemerintahan sekalipun sepertinya awal tahun ini baru akan meledak lebih besar lagi. Jadi harus hati-hati. Dari segi kesehatan sekarang kita lihat ya, apa penyakit yang mungkin muncul. Nah, ini hati-hati teman-teman, karena simbolnya itu basah, simbolnya itu air, simbolnya itu adalah kesuburan. Nah, kesuburan ini juga bisa bersimbol kepada subur atau munculnya virus baru atau penyakit baru. Perlu kalian tahu bahwa virus yang berwujud virus itu akan lebih mudah menginkubasi, lebih mudah menyebar ketika bercampur dengan air atau ketika cuaca dingin atau ketika hujan. Ini harus hati-hati. Sayangnya memang kalau kita baca dari 12-12-2024 penyakit yang parah atau berbahaya saya tidak melihat potensi itu. Penyakit biasa, flu, batuk, mungkin tipes, muntaber, yang penyakit-penyakit ringan, penyakit-penyakit biasa, tapi di sini ada muncul simbol penyakit baru. Aku nggak tahu apakah ini COVID yang bermutasi lagi, tapi di sini simbol penyakit barunya ini lumayan kuat, sehingga harus hati-hati, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Sekarang aja teman-teman, siklusnya. Saya ini AC nyala, kipas nyala, lagi hujan di luar, aku panggah gerah, aku panggah ngelak. Ngelak itu haus. Jadi perbanyak minum air putih, jaga kesehatan, vitamin bila perlu, makanan yang bergizi, jangan junk foodan, terus jangan makanan-makanan yang mengandung terlalu over rasanya, terlalu asin, terlalu asam, terlalu pedas, terlalu manis, yang standar-standar saja. Karena kalau yang sakmadio itu pasti ya baik karena tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sudah pasti tidak baik. Jadi kurangi makanan yang seperti itu teman-teman. Jadi kalau terlalu pedas kita bisa beser, terlalu asam kita bisa kena mah, terlalu manis kita bisa kena gula, terlalu asin kita bisa ke darah tinggi. Jadi kurangi yang seperti itu. Penyakit tidak bahaya sebetulnya. Saya tidak melihat banyak penyakit yang lumayan berbahaya di 12 ini. Yang justru yang bahaya ini adalah berarti bukan di bulan 12 Mas Tulus, bukan. Ini masa penumbuhan atau penemuannya. Di Indonesia mungkin ya di bulan 12 ini atau di angka 12 ini munculnya. Jadi awal tahun bisa jadi juga launchingnya si penyakit. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, jaga kesehatan. Takutnya bukan penyakit baru tapi ya modifikasi baru dari COVID yang memang
jahat banget ya si COVID itu, sebenarnya siapa sih COVID ini? Nah, jadi teman-teman harus jaga kesehatan karena ada simbol munculnya sebuah penyakit baru di balik musibah, dari balik angka 12 2024. Jadi teman-teman harus mewaspadai beberapa hal ya, termasuk penyakit-penyakit ringan. Apalagi teman-teman yang sudah punya penyakit bawaan yang bisa jadi akan terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan meskipun ringan. Ya ternyata punya flu, sinus kayak saya, terus ternyata tambah darah tinggi. Yus soyo rapena, sinus aja di sini bikin kepala pusing, darah tingginya bikin tengkuk kita jadi berat. Jadi ini salah satu yang perlu diwaspadai. Ya, konsumsi obat-obat yang anti kolesterol, darah tinggi dan seterusnya boleh. Tapi kalau emang ada yang herbal mungkin bisa. Kalau saya jujur ya, saya tuh suka banget makan timun, teman-teman. Jadi bukan soal buat ngobatin, tapi saya suka lalap itu gitu loh. Jadi dan ternyata setelah saya cari tahu timun juga lumayan berdampak bagi teman-teman yang punya tensi tinggi, kolesterol dan seterusnya. Boleh dipraktekkan ya, dimanfaatkan. Jadi kalau emang kita bisa konsumsi herbal yang bisa mengobati, kenapa kita minum obat-obat kimia yang juga mungkin amit-amit bisa berdampak ke sesuatu yang kurang baik. Seperti itu orang baik. Nah, dari segi kesehatan, kerezekian, percintaan sudah. Yang terakhir kita hitung dari segi musibah. Mukanya pasti langsung berubah. Karena teman-teman, 12-12-2024. Air yang melimpah sekali, gelombang yang bisa terpicu dari tanah yang bisa gembur karena air, dan sayangnya begini nih, naik teman-teman. Jadi menjelang pergantian tahun ya, di dalam tanggal 12 ke atas ini, potensi musibah mau cuaca ekstrim, mau air, gelombang tinggi, bahkan gempa, bahkan gunung erupsi, bahkan maaf tsunami. 12-12 itu simbol gelombang tingginya kuat ya. Jadi semakin kesini, semakin menjelang akhir tahun ya, di tanggal 12 lewat, aku justru melihat potensi yang semakin besar untuk musibahnya, bahkan kadarnya semakin kuat, powernya lebih besar. Sehingga hati-hati, aku rasa hujan ini akan semakin besar teman-teman, karena di akhir bulan ini saya sudah pernah hitung ya, 20 ke bawah kadar airnya cukup melimpah, 20 ke sana itu kadar airnya cukup banyak sekali, 22 itu 22, 12, 2024 itu hati-hati, air yang lumayan banyak sekali. Jadi potensi-potensi air dengan skala besar nih juga semakin ada di akhir bulan, pertengahan aja ini sudah terlihat ada yang sudah mulai naik. Ini potensinya banyak sekali, air yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, air dengan gelombang tinggi. Aku nggak tahu ini tsunami atau apa, tapi air yang terkontaminasi atau terprovokasi oleh elemen tanah. Di sini kita bisa artikan mana saja ya. Gempa yang mempengaruhi itu, kemudian tanah yang jebol, tanggul yang jebol itu juga bisa mempengaruhi air untuk jadi musibah. Kemudian gunung yang ambrol, kemudian jadi jadi tsunami di pinggir pantainya, atau gunung tadi ada di tengah laut misalnya. Ini juga salah satu potensi yang terlihat di angka 12. Jadi gelombang tingginya bukan karena faktor cuaca saja, tetapi juga diprakarsai oleh elemen tanah. Begitupun sebaliknya, elemen tanah yang akan terkikis dengan kadar elemen air yang banyak, ini juga saling bersinergi. Jadi saling makan, tanahnya makan air, airnya makan tanah. Nah ini juga potensinya bisa ke banjir bandang, longsor, banjir lahar dingin kalau misalnya terjadi di gunung yang sedang erupsi. Kemudian ada likuifaksi, tanah bergerak, dan seterusnya. Ini masih ada potensi di Ciamis, di Sukabumi, di beberapa wilayah Jawa Barat yang sudah mengingatkan untuk kita bersedekah atau mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar ketan, karena harus ada yang direkatkan. Salah satu rekat yang disampaikan yang di sini adalah soal tanah yang harus direkatkan lagi. Ini salah satu simbolnya. Jadi tanah yang tergerus karena air yang terprovokasi karena tanah, bisa jadi gempa, kemudian ada tsunami. Bisa jadi juga ambrolnya gunung yang di laut tadi, kemudian jadi tsunami kecil di pinggirnya, atau bahkan tsunami besar. I don't know, mudah-mudahan tidak. Itu salah satu simbol yang muncul. Kemudian air yang melimpah karena faktor angin. Ini juga masih ada potensi. Gelombang tinggi masih potensi ya teman-teman, hati-hati. Kemudian tingkat
kematian orang justru di angka 12 ini bukan dari segi sakit, melainkan dari segi musibah. Yang paling kuat dari segi mana Mas Tulus kalau dibaca? Darat, kecelakaan darat, kemudian kecelakaan laut. Dan juga musibah alam. 3 hal tadi yang bisa memprakarsai banyak orang meninggal di akhir tahun di balik angka 12, sehingga masih harus waspada ya. Tempat-tempat yang mungkin diprediksikan atau dipetakan menjadi rawan bencana, longsor dan seterusnya, aku harap untuk lebih aware, mempersiapkan diri untuk mitigasi bencana, mitigasi mandiri khususnya, siapkan surat dan juga obat-obatan. Itu yang Mas Tulus sampaikan. Kemudian cuaca ekstrim ya, ini masih potensial sekali terjadi. Kecelakaan di darat juga potensial ketika sedang hujan, kemudian kecelakaan di laut atau kendaraan di laut yang menelan korban. Jadi jumlah orang meninggal di akhir tahun ini justru karena musibah ya, musibah alam, kecelakaan darat dan juga kecelakaan laut, itu yang paling dominan, sehingga masih harus hati-hati. Selamat Masya Allah semuanya baik-baik saja. Kemudian elemen berikutnya ya, seperti yang sudah dihitung sama Eyang, gunung yang erupsi masih ada potensi, lumpur-lumpur yang kayak kemarin di Blora ini muncul juga masih ada. Kemudian gunung-gunung yang sedang tidur, kemudian terbangun, kemudian batuk, itu masih potensial. Sedangkan kita melihat ada intuisi tsunami kan, ada gelombang yang ditimbulkan dari tanah kan. Salah satunya ya berarti yang harus kita waspadai adalah gunung-gunung yang ada di komplek laut. Maksudnya artinya di sekelilingnya ada lautnya. Ini salah satu hal yang harus teman-teman waspadai. Tapi bukan berarti membuat kita menjadi takut, tapi untuk bahan kewaspadaan saja ya. Seperti itu kurang lebih yang Mas Tulus bahas di balik angka 12-12-2024. Semoga manfaat, jadi bahan kewaspadaan, bukan untuk dipercaya, tapi mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian ambil dari yang Mas Teh sampaikan. Sekali lagi Mas Teh minta maaf, tidak selalu bisa jadi seperti yang kalian mau karena kalian bukan Tuhan buat saya. Teman-teman boleh menyampaikan kritik dan saran, tetapi bukan berarti kalian bisa merubah orang itu, oh si A harus seperti yang kita mau, nggak bisa kayak gitu, karena kamu bukan Tuhan ya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita manusia. Semoga manfaat orang baik. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha. Amin. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang sedang menjual aset semoga cepat terjual. Mau tanah, mau kendaraan biar segera bisa dimanfaatkan. Amin. Yang sedang buka usaha, yang jualan laris, yang usaha lancar nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kabul hajate. Pun terima kasih banyak Mas Teh, semakin garing telaknya. Habis ini Mas Teh harus beres-beres dulu, masih harus ngatur-ngatur yang harus dibersihkan. Baru nanti insya Allah Mas Teh mau ke Ketapang buat ngecek yang mau dibahas hari ini, kira-kira besok menunya mau apa, apakah mau belanja yang mana ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau hari ini sama besok Mas Teh slow respon, kalian mohon dimengerti atau difahami karena memang ada kegiatan yang sedang Mas Teh lakukan ya. Oke, terima kasih dan terima kasih yang sudah nonton, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Yang belum subscribe ayo di subscribe ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.